wabarakatuh. Nama saya Dia Suci dari anak kelas 5. Saya diberi tugas untuk merangkum Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang mulia bernama Nabi Daud bin Ibsyar bin Uwaib bin Abir bin Salmun bin Nahsin bin Uwainata bin Irmi bin Nasrun bin Farid bin Yahuda dan bin Yakut bin Ishaq bin Ibrahim dan Al-Khalil. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yehuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari garis keturunan anaknya yang kedua, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Daud lahir dan tinggal di Bethlehem, akhirnya menjadi raja menggantikan Talut. Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 30 tahun. Ketika usia Nabi Daud alaihissalam 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab Zabur dan beberapa mukjizat. Kitab Zabur adalah kitab suci yang merupakan kumpulan qasidah serta ayat-ayat yang mengandung tasbih dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam yang dianugerahi usia 100 tahun 6 bulan, memerintah kaum Bani Israel selama lebih kurang 40 tahun. Ia wafat dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion di Yerusalem, Palestina. Di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam adalah suara yang sangat merdu, menandukkan gunung dan meleburkan besi. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat pada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama salat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa, dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Sekian dari saya. Saya akan membaca kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah nabi yang gigih dalam berdakwah. Nabi Ilyas seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Bani Israel. Nabi Ilyas sempat diusir oleh kaumnya karena dianggap meresahkan dan mengganggu kaum Bani Israel. Tak mau menerima ajakan dan dakwah Nabi Ilyas untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Saya Uwaid bin Abir bin Salman bin Naqsyun bin Uwal Azab bin Irm bin Hasbun bin Faris bin Yahud bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Nama Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Sejak kecil ia menunjukkan kecerdasannya dan ketajaman pikirannya. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 970 Masehi. Ia wafat di Baitul Muqaddis, Palestina. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan duduk dengan memegang tongkat sambil mengawasi jin yang bekerja. Mukjizat yang paling terkenal adalah dapat memerintahkan bukan hanya pada manusia melainkan kepada hewan, angin, dan jin. Surat 6 ayat 17. Allah SAW juga memberikan mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Kisah Nabi Sulaiman dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Naml ayat 15-44. Pelajaran yang dapat dipetik. Nabi Sulaiman memerintahkan bukan hanya manusia melainkan kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman mampu mengingat bahasa kawi hewan untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tidak pernah
khawatir, takut, dan tunduk kepada perintah Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan satu lagi kisah Nabi Ilyas dari teman saya. Merupakan anak angkat dari Nabi Ilyas alaihissalam. Keduanya senantiasa melakukan dakwah kepada kaumnya untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya. Perjalanan dakwah dari Nabi Ilyas alaihissalam diketahui sangat inspiratif dan menjadi seorang pimpinan yang patut diteladani saat memimpin kaum Bani Israil. Sekian dari ngerangkum kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.